Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Suba Oktaviani dengan NPM 2010631050101. Di sini saya akan mengadakan podcast mengenai pengelolaan peserta didik sebagai syarat ujian tengah semester ganjil dengan dosen pengampu Dr. Haji Rahman Munandar, MPD. Sebelum memulai podcastnya, saya akan menampilkan profil MI Al-Hidayah sebagai sekolah yang saya observasi sebagai bahan untuk podcast kali ini. Berikut profil sekolahannya. MI Al-Hidayah berada di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Rawasentul, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. MI Al-Hidayah berdiri pada tahun 2004 dengan jumlah angkatan sebanyak 12. Kebijakan yang digunakan di MI Al-Hidayah diantaranya: yang pertama, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07-Menkes-328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Yang kedua, Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1836 Tahun 2021 tentang kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Yang ketiga, Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2001 tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Yang keempat ada KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Yang kelima, Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6981 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan KTSP. Yang keenam, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir, Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19. Nah, setelah tadi kita melihat profil MI Al-Hidayah, di sini saya mendatangkan guru sekaligus kepala sekolah dari sekolah tersebut, Sekolah MI Al-Hidayah Muslim Cendekia. Sebelumnya, boleh nggak nih Bu, saya menanyakan tentang pengalaman Ibu sebagai guru matematika sekaligus kepala sekolah MI Al-Hidayah Muslim Cendekia. Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama, boleh tahu nggak sih Bu, Ibu sudah berapa tahun menjadi guru matematika di SD tersebut? Awal mengajar tahun 2011, berarti kurang lebih sekitar 10 tahun. Kalau sebagai kepala sekolahnya Bu, apakah dari awal memang sudah menjadi kepala sekolah sekaligus guru matematika atau bagaimana? Di awal masuk saya mengajar sekaligus sebagai wali kelas 5 dan mapel guru matematika. Untuk menjadi kepala madrasah di tahun 2017 saya baru menjabat, jadi sekitar kurang lebih 5 tahun saya menjadi kepala sekolah di MI Al-Hidayah Muslim Cendekia. Wah, lama juga ya Bu, ternyata sudah 5 tahun menjadi kepala sekolah dan sudah kurang lebih 10 tahun menjadi guru matematika di SD tersebut. Nah, selama Ibu mengajar, adakah kesulitan yang menurut Ibu kesulitan itu menjadi sebuah tantangan gitu sebagai
ibu sendiri yang mengajar guru matematika kan, padahal sekarang kalau guru matematika selalu dipandangnya kan killer ya. Nah menurut ibu sendiri nih, tantangan yang paling berat ya menurut ibu tantangan seperti apa dan cara mengatasinya seperti apa ya Bu? Tantangan terberat itu ketika dalam satu kelas itu 50% dari siswa tersebut tidak mencapai KKM. Maka bagaimana cara saya sebagai guru matematika agar anak-anak menyenangi pelajaran matematika itu tersendiri, dan bagaimana cara agar siswa itu bisa paling tidak 80% mencapai nilai di atas KKM. Cara yang saya lakukan biasanya pertama itu dengan bercerita terlebih dahulu untuk fokus anak-anak kepada gurunya tersebut, sehingga setelah mereka fokus baru saya masukkan materi-materi matematika secara berulang dan direview setelah pembelajaran berakhir. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Nah, Ibu kan mengajar di sekolah dasar ya, dimana siswa-siswanya itu belajarnya masih tergantung mood dia sendiri gitu. Ada yang tiba-tiba mood anak tersebut jelek, mood anak tersebut yang pokoknya selalu berubah-ubah gitu moodnya. Nah, bagaimana sih Bu cara mengatasi jika ada salah satu siswa yang yang sedang moodnya jelek, namun dia tetap ingin belajar kayak gitu Bu? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah akan terlebih dahulu menanyakan siswa tersebut apa yang membuat dia tiba-tiba jadi pendiam atau tidak menyukai matematika atau tidak mau belajar di dalam kelas. Yang pertama saya lakukan adalah pertama menanyakan dulu apa sebabnya. Ketika tidak ada respon, maka nama anak tersebut akan saya jadikan sebuah pertanyaan. Misalnya di dalam penjumlahan yang moodnya lagi gak bagus itu misalnya bernama Ani. Misalnya, si Ani mempunyai permen 10, kemudian dibagikan kepada David 3. Maka berapakah jumlah permen Ani sekarang? Maka secara nggak langsung si Ani ini akan langsung nama saya kok dipanggil. Nah, yang tadinya dia pasti dia akan senyum-senyum dikit. Itu yang biasa saya lakukan. Serta gimana biar suasana menjadi wah, makanya nama anak itu saya sering jadikan sebuah soal namanya. Nah, kan Ibu ini kan Ibu sudah berpengalaman kurang lebih 5 tahun gitu sebagai kepala sekolah yang mengatasi beberapa masalah di dalam sekolah tersebut. Nah, menurut Ibu dari 5 tahun tersebut ada nggak sih Bu pengalaman Ibu yang mengatasi gitu masalah yang paling sulit, yang menurut Ibu sulit untuk dihadapi? Dan menurut Ibu sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6 anak-anak yang paling susah diatur itu di kelas berapa ya Bu? Bisa tolong diceritakan? Ya, untuk pertanyaan yang kedua dulu ya. Iya. Untuk kelas 1 sampai kelas 6 yang paling sulit atau susah diatur itu di kelas 6, karena mereka sendiri merasa mereka yang paling besar, mereka yang paling bertanggung jawab dari semua adik kelasnya. Jadi gimana caranya, cara mengatasi mereka yang menginjak masa remaja itu agar bisa kita kendalikan. Salah satunya dari kelas 6 itu akan berdiri dari Senin sampai Jumat itu sebagai pemimpin ikrar di depan. Maka mereka bergantian berdiri di depan sebagai seorang yang memimpin ikrar. Dan juga ketika dalam sholat, maka salah satu dari mereka yang laki-laki dijadikan imam dari sholat tersebut. Kemudian untuk anak yang paling sulit atau yang emang agak susah dikendalikan itu, kebetulan di sekolahan saya itu ada seorang siswa yang berkebutuhan khusus.
Jadi dimana mereka kadang mengikuti pelajaran, kadang kalau moodnya lagi nggak bagus teriak-teriak, lari-lari, maka kami membutuhkan seorang shadow yang harus mendampingi ketika belajar, ketika siswa tersebut beraktivitas. Jadi ketika lagi moodnya nggak bagus, ada shadow yang selalu mendampingi siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Kalau boleh tahu, shadow itu apa ya, Bu? Shadow itu pendamping dari anak ABK. Jadi hanya mengurusi anak ABK tersebut, tidak dengan siswa yang lain. Kalau shadow sendiri itu dari sekolahannya sudah menyediakan si shadow tersebut, atau memang dari orang tuanya yang mencarikan shadow tersebut? Kami berusaha mencarikan, tapi kadang ada dari pihak orang tua sendiri yang emang percaya kepada satu orang tersebut karena emang udah memahami watak dari siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Terima kasih ya, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, dari SD, SMP, SMA, kenapa Ibu lebih memilih mengajar di sekolah dasar daripada di SMP ataupun di SMA? Karena saya menyukai anak-anak, lebih senang dengan dunia anak-anak. Kalau SMP atau SMA mereka sudah kelihatan remaja dan dewasa ya. Sebenarnya hak dari saya sendiri S1 itu seharusnya mengajar di SMP atau SMA. Karena saya lebih sayang anak-anak, saya lebih memilih SD. Nah, ternyata ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Sebelum selesai, saya mau bertanya lagi nih, Bu, satu hal lagi tentang apa sih, Bu, rangkaian kegiatan dari mulai awal masuk sekolah sampai pulang sekolah. Bisa tolong dijelaskan? Kami masuk sekitar pukul 7 masuk. Anak-anak sudah berbaris di lapangan. Mereka dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ikrar bersama. Ikrar dari MI Adidaya Muslim Cendekia sendiri. Di situ setelah ikrar kami sholat duha. Setelah sholat duha kita adakan murojaah bersama. Setelah murojaah bersama, 7:30 kami masuk ke kelas masing-masing. Masuk ke kelas masing-masing akan dipandu oleh wali kelas tersebut untuk melanjutkan pembacaan Iqra bagi anak kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 dan 6 mereka membaca Al-Quran. Setelah siangnya kita di duhur, kita sholat berjamaah kembali. Sholat duhur berjamaah dilanjutkan dengan setelah sholat duhur berjamaah, kemudian anak-anak kembali ke kelas masing-masing dan dipandu wali kelasnya untuk berdoa sebelum pulang ke rumah. Oke, terima kasih banyak ya, Bu, sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di acara podcast kali ini. Sebelumnya mohon maaf, Bu, jika mengganggu waktu weekendnya kayak gitu. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, begitu wawancara saya dengan Ibu Sutini selaku guru matematika sekaligus kepala sekolah MI Al-Hidayah Muslim Cendekia. Nah, dari wawancara tersebut saya menyimpulkan bahwa MI Al-Hidayah terletak di Jalan Rawa Sentul, Cikarang Baru, yang sekolah tersebut hanya ada sekolah dasar saja. Dan yang tadi saya wawancarai, beliau sebagai guru matematika dengan sudah mengajar selama kurang lebih 10 tahun dan menjadi kepala sekolah kurang lebih 5 tahun.
Nah, ternyata di rangkaian kegiatan di MI Al Hidayah itu cukup unik kayak gitu. Yang pertama itu mereka mengadakan ikrar, yang kedua mereka setelah ikrar itu ada sholat duha berjamaah, dan setelah sholat duha mereka melakukan membaca Iqra untuk kelas 1 sampai kelas 3, dan untuk kelas 4 sampai 6 mereka membaca Al-Qur'an. Setelah membaca Iqra ataupun Al-Qur'an, mereka melanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar yang dipimpin oleh wali kelasnya masing-masing. Dan setelah ada kegiatan belajar mengajar, mereka melakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, mereka kembali ke kelas untuk bersiap-siap untuk pulang, dan selesai membaca doa pulang, mereka langsung dilanjutkan dengan pulang bersama-sama kepada di rumahnya masing-masing kayak gitu. Baik, terima kasih yang sudah menonton podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu merupakan hasil observasi saya terhadap sekolah MI Al Hidayah Muslim Cendekia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.